Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Minahya Mukti, Ibu Dr. Hajah Wina Roswina SEMM yang saya hormati Ketua Program Studi Jenjang S1 Manajemen Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM, yang saya hormati dosen pembimbing magang saya Ibu Memi Puspitasari SEMM, serta tak lupa juga rekan-rekan seperjuangan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Minahya Mukti dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dilancarkan dalam segala aktivitas dan kegiatannya, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya Indra Maulana Ilyas NPM 4122-4231-10348 dari kelas M2 2020 akan mempresentasikan hasil kegiatan magang yang sudah saya laksanakan di RSUD Prembun Kabupaten Kebumen pada tanggal 23 September sampai dengan 14 Desember tahun 2024. Dan untuk judul laporan kegiatan magang saya adalah Manajemen Pengelolaan Arsip pada bagian tata usaha di Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan rangkaian presentasi yang akan kita paparkan, yaitu dimulai dari yang pertama ada latar belakang, berisikan mengenai pengantar, tujuan dan refleksi diri. Lalu yang kedua ada profil RSUD Prembun, yaitu berisikan mengenai letak, gambaran organisasi, visi misi dan moto. Lalu yang ketiga ada kegiatan aktivitas selama magang, yaitu berisikan mengenai bidang pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan dokumentasi. Lalu yang keempat adalah kendala yang dihadapi, yaitu berisikan mengenai kendala pekerjaan, solusi dan cara mengatasi kendala. Lalu yang terakhir kelima ada kesimpulan penutup, yaitu berisikan mengenai kesimpulan, saran dan penutup. Kita mulai saja dengan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Dalam era globalisasi dan perkembangan industri kesehatan yang pesat, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan agar dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Sektor kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga memerlukan sistem manajemen yang baik untuk memastikan operasional berjalan lancar. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, administrasi, strategi pemasaran, hingga tata kelola pengarsipan merupakan elemen penting dalam mendukung keberlangsungan layanan kesehatan. Di Indonesia, rumah sakit memiliki peran yang semakin kompleks dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Seiring dengan meningkatnya jumlah pasien, regulasi yang semakin ketat, serta persaingan antara rumah sakit pemerintah dan swasta, manajemen pengelolaan arsip rumah sakit menjadi faktor dalam menjaga efektivitas dan efisiensi operasional. Magang di rumah sakit ini memberikan pengalaman langsung dalam menangani berbagai tugas manajerial seperti pengelolaan data, kepegawaian, perencanaan sumber daya manusia, analisis kebutuhan pelatihan, hingga pengelolaan dokumen dan sertifikasi pegawai. Dengan adanya magang, mahasiswa dapat mengasah keterampilan sebagai tenaga profesional, meningkatkan pemahaman tentang tantangan di sektor manajerial instansi penyelenggara pelayanan kesehatan, serta mengembangkan wawasan strategis dalam mendukung efisiensi dan efektivitas operasional rumah sakit. Oleh karena itu, penelitian atau evaluasi terhadap pengalaman magang mahasiswa program studi manajemen di rumah sakit menjadi penting untuk menilai efektivitas program ini serta memberi rekomendasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja di bidang manajemen instansi atau perusahaan. Dan selanjutnya ada mengenai legalitas pelaksanaan magang, yaitu sebelum kita lanjut ke profil tempat magang, kita paparkan dulu legalitas pelaksanaan magang, yaitu yang dimulai dari surat penerimaan magang per tanggal 23 September 2024. Alhamdulillah, saya beserta rekan saya satu orang diterima untuk melaksanakan kegiatan magang di RSUD Prembun Kabupaten Kebumen. Dan untuk surat selesai magang per tanggal 14 Desember 2024, saya telah dinyatakan selesai melaksanakan kegiatan magang di RSUD Prembun selama 3 bulan. Dan untuk bukti tanda kegiatan pelaksanaan magang, yaitu berupa sertifikat kegiatan magang yang diberikan dari RSUD Prembun Kabupaten Kebumen. Langsung saja kita mulai dari profil RSUD Prembun mengenai letak wilayahnya.
Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dibangun di sebidang tanah dengan luas 38.105 meter persegi yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi nomor 53, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Jalan tersebut merupakan jalan nasional yang dilalui sarana transportasi umum sehingga letak RSUD Prembun relatif mudah diakses. RSUD Prembun ini terletak di sisi timur Kabupaten Kebumen yang relatif belum ada rumah sakit lain dan berdekatan dengan batas wilayah sebelah timur yaitu Kabupaten Purworejo dan di sebelah utaranya Kabupaten Wonosobo. Letak yang sangat strategis ini mempunyai potensi untuk diakses oleh masyarakat 3 kabupaten. Dan untuk bagi rekan-rekan, karena keberadaan RSUD Prembun ini jauh dari kampus, yaitu terletak di Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen sebelah timur, mungkin bagi rekan-rekan yang akan menuju ke Yogyakarta yang biasanya melintasi Jalan Lingkar Selatan Jawa Tengah, yaitu di Kebumen bagian timur, memasuki Kecamatan Prembun di sebelah utara atau sisi kiri jalan dari arah barat ada terletak RSUD Prembun Kabupaten Kebumen ini. Dan untuk gambaran organisasinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021, RSUD Prembun memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tugas RSUD Prembun mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan upaya rujukan. Yang kedua, fungsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis rumah sakit umum. Dan untuk visi misi dan motonya, visi Rumah Sakit Umum Daerah Prembun ini adalah menjadi rumah sakit rujukan spesialistik yang profesional, terjangkau dan ramah lingkungan di wilayah Kabupaten Kebumen. Dan misinya ada 4, yaitu yang pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang bermutu, yang kedua menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan, lalu yang ketiga menyediakan sumber daya manusia rumah sakit yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, lalu yang keempat melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang akuntabel dan transparan. Dan untuk motonya yaitu melayani dengan sehati, yaitu singkatan dari sigap, empati, handal, akuntabel, transparan, dan inovatif. Kita lanjut mengenai kegiatan selama magang. Waktu pelaksanaan praktik magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 23 September tahun 2024 sampai dengan 14 Desember tahun 2024. Hari dan jam kerja praktikan adalah dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Adapun jadwal pelaksanaan magang adalah sebagai berikut. Di hari Senin sampai dengan Kamis, jam kerja dimulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 11.30 dan 11.30 sampai dengan jam 1 siang untuk istirahat, lalu masuk kembali jam 1 siang sampai dengan jam setengah 3 sore diperbolehkan untuk pulang. Khusus di hari Jumat, masuk dimulai dari pukul 7.30 pagi sampai dengan 11.30. Setengah 12 atau 11.30 diperbolehkan untuk pulang, dan untuk di hari Sabtunya masuk jam 7.30 pagi sampai dengan jam 11.30 siang, lalu jam 11.30 siang sampai dengan jam 1 siang istirahat, masuk kembali jam 1 siang, dilanjut lagi hingga setengah 2 siang diperbolehkan untuk pulang. Di RSUD Prembun selama melaksanakan kegiatan magang ini, praktikan ditempatkan di tata usaha RSUD Prembun yang dipimpin oleh Ibu Dian Naurelita SEMT. Dan bagian tata usaha ini membidangi subbagian perencanaan dan evaluasi yang dipimpin oleh Ibu Sukatmawati SKMMM, subbagian kepegawaian dipimpin oleh Bapak Widodo SE, serta subbagian umum dipimpin oleh Bapak Yudian Agus Pratomo SKMMSI. Selama melaksanakan magang di RSUD Prembun Kabupaten Kebumen, praktikan melakukan tugas pada bagian tata usaha, khususnya membantu dalam manajerial pengarsipan. Bagian tata usaha mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan meliputi pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan RSUD. Praktikan selama melaksanakan kegiatan magang di bagian tata usaha RSUD Prembun telah melaksanakan tugas antara lain yang pertama yaitu mengikuti pembiasan apel bersama pegawai rumah sakit untuk mendengar berbagai arahan pimpinan. Ini dilaksanakan setiap hari kecuali di hari Jumat.
Sebelum melaksanakan kegiatan magang, praktikan diberikan tugas untuk mengikuti pembiasaan apel bersama pegawai. Dan yang kedua itu membantu membuat surat cuti pegawai. Praktikan ini bertugas untuk membantu bidang kepegawaian untuk membackup bagian kepegawaian dalam membuat surat cuti pegawai. Dan dokumentasi yang ketiga adalah dokumentasi dan notulensi. Ini praktikan yaitu diberikan tugas membantu dalam kegiatan dokumentasi dan notulensi bagi kegiatan rapat ataupun pertemuan antar pegawai di mana dibutuhkan untuk dokumentasi dan notulensi. Praktikan dapat melaksanakan kegiatan dokumentasi atau notulensi sebagai kegiatan pelaksanaan magang. Dan yang keempat adalah pengarsipan berkas kepegawaian. Ini adalah tugas utama dari jobdesk yang diberikan RSUD Prembun selama di bagian tata usaha. Yang kelima ada membantu mempersiapkan keperluan dokumen atau berkas yang diperlukan khususnya bagian tata usaha. Ini keperluan dokumen dan berkas yang diperlukan, praktikan mempunyai kewajiban untuk membantu mempersiapkannya. Dan yang keenam mengangkat telepon masuk ruang tata usaha. Yang ketujuh ikut membantu kegiatan pelatihan IHT rumah sakit. Yang kedelapan ikut membantu kegiatan sosialisasi rumah sakit. Yang kesembilan membayar pajak aset barang rumah sakit di bank. Dan yang kesepuluh membantu bagian-bagian dalam pendaftaran P3K pegawai RSUD Prembun Kabupaten Kebumen. Dan ini merupakan dokumentasi praktikan selama melaksanakan kegiatan magang di bagian tata usaha RSUD Prembun, antara lain yang pertama yaitu mengikuti pembiasaan apel. Yang kedua membantu membuat surat cuti pegawai, berikut merupakan hasil dari surat cuti pegawai yang telah dibuat. Lalu dokumentasi dan notulensi ini merupakan kegiatan saat rapat pengarsipan. Yang keempat adalah pengarsipan berkas kepegawaian, yaitu ini pada saat melakukan pengarsipan baik dari pegawai tenaga medis maupun non tenaga medis, baik dari yang ASN maupun non ASN. Praktikan bertugas membantu dalam pengarsipan berkas kepegawaian. Lalu yang kelima yaitu membantu mempersiapkan keperluan dokumen atau berkas yang diperlukan khususnya bagian tata usaha. Contohnya seperti yang digambar, yaitu memfotokopi ataupun melegalisir ataupun memerlukan tanda tangan kepada pihak-pihak yang terkait. Lalu yang keenam ada mengangkat telepon masuk ruang tata usaha. Nah, ini merupakan gambar dari telepon yang ada di ruang tata usaha. Praktikan diberi tugas untuk dapat mengangkat telepon masuk yang ada di ruang tata usaha. Lalu yang ketiga yaitu ikut serta dalam kegiatan pelatihan IHT rumah sakit. IHT ini dilaksanakan secara rutin oleh rumah sakit kepada seluruh pegawainya dalam meningkatkan produktivitas operasional kepegawaian di RSUD Prembun. Dan yang kedelapan yaitu ikut serta dalam kegiatan sosialisasi rumah sakit. Ini juga termasuk kegiatan rutin yang dilaksanakan bidang manajemen dalam meningkatkan produktivitas operasional rumah sakit. Yang kesembilan yaitu membantu bagian kepegawaian dalam pendaftaran P3K pegawai RSUD Prembun Kabupaten Kebumen. Kebetulan pada saya melaksanakan magang ini berada di waktu saat pelaksanaan pendaftaran P3K bagi seluruh instansi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Maka dari itu para peserta magang yang ada di RSUD Prembun ini diberikan tugas untuk dapat membantu bidang kepegawaian dalam pendaftaran P3K pegawai RSUD Prembun. Tuh. Dan untuk kendala yang dihadapi selama magang dalam pelaksanaan magang, praktikan berupaya untuk menyelesaikan setiap tugas dengan hasil yang optimal dan tepat waktu. Namun dalam praktiknya tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan dengan lancar. Beberapa kendala yang dihadapi selama magang meliputi yang pertama yaitu kendala pada arsip. Arsip tersimpan di lemari awalnya belum tertata rapi, sehingga ketika praktikan harus mencari dokumen tertentu, waktu yang digunakan menjadi lebih lama. Kondisi ini berdampak pada menurunnya produktivitas karena waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk pekerjaan lain yang lebih penting habis untuk mencari dokumen.
Selain itu, situasi ini dapat memicu stres dan tekanan terutama saat pekerjaan berada di bawah tenggat waktu yang ketat. Akibatnya, praktikan menghabiskan banyak waktu untuk merapikan arsip agar lebih terorganisasi. Lalu yang kedua yaitu kendala penggunaan alat atau perangkat penunjang kerja. Praktikan beberapa kali mengalami hambatan kerja dikarenakan alat penunjang kerja bermasalah, seperti antara lain ada cap stempel yang cepat kering sehingga hasil cap tipis dan sering mengisi tinta. Yang kedua yaitu mesin fotokopi pernah mengalami error sistem sehingga prosesnya terlalu lama, menghambat pekerjaan dan tenggat waktu yang ditentukan untuk kebutuhan kelengkapan dokumen. Lalu ada wifi yang pernah beberapa kali mengalami gangguan sehingga menghambat proses kegiatan akses internet. Ini sangat berpengaruh untuk kegiatan yang berkaitan dengan internet atau komputerisasi. Yang ketiga yaitu kendala standar operasional pekerjaan. Nah, praktikan ini beberapa kali memerlukan panduan standar operasional atau standar operasional prosedur atau SOP yang jelas terlebih dahulu. Nah, sebagai acuan kerja untuk memastikan tugas yang dilakukan sesuai dengan standar kerja yang seharusnya. Beberapa kendala yang dialami praktikan dikarenakan belum memahami prosedur yang seharusnya antara lain yaitu saat membuat surat cuti beberapa kali tanggal dan penempatan kategori. Alasan cuti ada yang salah dikarenakan belum terbiasa dan belum diberitahu secara menyeluruh. Yang kedua yaitu salah dalam penempatan berkas baik dalam pengurutannya maupun tata letaknya. Dan yang ketiga yaitu belum hafal dengan denah lokasi ruang yang akan dituju. Karena terlalu luasnya lingkungan RSUD Prembun membutuhkan waktu untuk menghafal, maka sering buta arah dan sering bertanya apabila diperintahkan untuk menuju ke salah satu ruangan yang ada di RSUD Prembun, Kabupaten Kebumen ini. Dan untuk kesimpulan pemaparan presentasi kegiatan magang yang telah saya laksanakan ini, yaitu kegiatan magang di RSUD Prembun selama 66 hari kurang lebih di bagian tata usaha, khususnya bagian kepegawaian dan subbagian umum, memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang manajemen rumah sakit, khususnya bidang manajemen pengelolaan arsip. Selama magang, mahasiswa terlibat langsung dalam berbagai tugas yang ada di tata usaha seperti pengelolaan arsip kepegawaian, administrasi berkas kepegawaian, administrasi pemberkasan tata kelola rumah sakit, dan lain-lainnya. Setiap tugas ini memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan data pegawai dan mendukung kelancaran operasional rumah sakit. Selain aspek teknis, mahasiswa juga mendapat pengalaman berharga dalam berinteraksi dengan pegawai. Tetap di subbagian kepegawaian, kolaborasi dengan berbagai pihak memberikan pemahaman yang tentang dinamika kerja tim yang mendukung pengelolaan arsip secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip tidak hanya bergantung pada sistem yang baik, tetapi juga pada kerjasama yang efektif di antara anggota tim. Secara keseluruhan, pengalaman magang ini memberikan gambaran konkret tentang manajemen pengelolaan arsip di sektor kesehatan. Mahasiswa tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dan pengelolaan dokumen, tetapi juga wawasan strategis untuk menghadapi tantangan administrasi di dunia kerja, khususnya di lingkungan rumah sakit. Dan saran dari kegiatan pelaksanaan magang dari saya yaitu pengelolaan arsip dan administrasi kepegawaian memerlukan sistem yang lebih modern dan efisien untuk memastikan data tersimpan dengan baik dan mudah diakses. Digitalisasi menjadi langkah penting dalam mempermudah penyimpanan, pencarian, serta pengelompokan dokumen kepegawaian. Dengan menerapkan sistem berbasis teknologi, pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan aman. Selain itu, dukungan infrastruktur seperti komputer, scanner, serta akses internet yang stabil juga diperlukan untuk menunjang efektivitas pengelolaan dokumen secara daring. Standarisasi prosedur dalam pengelolaan arsip juga perlu diperhatikan agar sistem administrasi berjalan lebih terstruktur. Penyusunan panduan yang jelas mengenai tata cara penyimpanan, penomoran, dan pengarsipan dokumen dapat membantu meningkatkan keteraturan dan akurasi data. Selain itu, monitoring berkala terhadap dokumen yang telah tersimpan sangat penting memastikan kelengkapan serta validitasnya. Dengan adanya sistem pemantauan yang rutin, arsip dapat terjaga dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih data. Peningkatan kompetensi dalam pengelolaan administrasi menjadi faktor penting lainnya yang
perlu mendapat perhatian. Pelatihan rutin bagi pegawai dan praktikan dapat membantu meningkatkan keterampilan dalam mengelola arsip baik secara manual maupun digital. Dengan penerapan sistem yang lebih modern, standar operasional yang jelas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan arsip dan administrasi dapat berjalan lebih efektif dan mendukung tata kelola kepegawaian yang lebih profesional. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat dipresentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.